Oke, selamat pagi buat Pak Fajar. Jadi buat kesempatan hari ini, kelompok kami akan mencoba untuk menjelaskan tentang parallel computing dari tugas problem set 1 dan problem set 2 dari materi di Udacity. Buat problem set pertama, di sini kami melakukan import bermacam-macam library yang diperlukan untuk melakukan project ini. Selanjutnya di sini kami membuat sebuah fungsi ImageSoul yang nanti gunanya untuk menunjukkan hasil dari image yang sudah kami buat. Selanjutnya juga eh, di sini kami membuat sebuah variabel image yaitu untuk mengimport gambar yang sebelumnya sudah dibuat dalam driver Google yang nanti akan dipakai. Sebelumnya gambar yang ada di driver ini merupakan gambar berwarna eh, yang kemudian akan diubah menjadi sebuah gambar putih abu-abu menggunakan dua jenis runtime, yaitu runtime dari CPU dan juga runtime dari GPU-nya. Dari runtime CPU sendiri, di sini bisa dilihat sebuah fungsi RGB to gray yang dimana kita menggunakan sebuah library NumPy yang kemudian dilakukan operasi dot yang dimana nanti setiap nilai RGB dari setiap pixel itu dikali dengan tiga nilai konstanta yaitu 0,299, 0,587, 0,1147 yang artinya ini merupakan perkalian konstanta untuk setiap nilai red, green, dan blue-nya. Selanjutnya akan diambil image read yang kemudian di-store dalam variabel image yang kemudian di sini terdapat variabel start yang dimana akan menghitung time pada saat kode ini dieksekusi, yang kemudian di sini terdapat variabel gray yang dimana kita menggunakan fungsi yang tadi sudah dibuat. Kemudian di sini akan dimasukkan variabel image yang merupakan image dari file dari gambar yang berwarna. Nah, kemudian di sini ada variabel n yang menunjukkan waktu pada saat semua kode-kode yang sebelumnya sudah tereksekusi. Di sini terdapat plot image yang mengembalikan nilai image yang sudah dikonversi. Lalu dilakukan PLT show menunjukkan nilai hasil konversi gambar. Nah, di sini bisa dilihat nilai CPU time-nya merupakan n dikurangi start yang dimana n ini merupakan waktu dari pada saat setelah dilakukan convert dipanggil fungsi RGB to gray, sedangkan start itu merupakan waktu pada saat sebelum fungsi RGB to gray dipanggil. Dengan mencari selisih nilainya akan diketahui berapa lama runtime dari CPU time tersebut. Selanjutnya itu merupakan penjelasan dari RGB to gray untuk calculation dari bentuk dari CPU runtime. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari bentuk GPU-nya. Untuk dari GPU sendiri, di sini terdapat yang dikatakan fungsi kernel, yang dimana di sini terdapat fungsi RGB to gray juga. Yang membedakan adalah sebelumnya dipanggil sebuah fungsi NumPy, yang dimana fungsi NumPy ini merupakan sebuah fungsi yang sifatnya sekuensial, yang artinya berurutan. Sedangkan di sini akan dipanggil sebuah library Cupi yang dimana akan mengandalkan GPU yang dimana nanti akan menggunakan parallel computing untuk eksekusinya. Seperti sebelumnya, di sini juga diberikan GPU weight yang dimana itu merupakan nilai weight untuk setiap pixel red, green, dan blue-nya. Yang sama seperti bentuk file sequential tadi. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini akan dicari nilai start dan end, yaitu start merupakan waktu sebelum fungsi kernel RGB to gray dieksekusi, dan end merupakan waktu pada saat fungsi RGB to gray selesai dieksekusi. Yang membedakan adalah RGB to gray pada saat ini merupakan bentuk processing paralel,
di mana sebelumnya merupakan processing sequential di CPU, sedangkan ini pada GPU. Bisa dilihat di sini diberikan hasil gambar setelah dilakukan konversi ke bentuk grayscale dan dicari nilai GPU time-nya dengan mengurangi selisih antara N dengan start-nya. Selanjutnya teman saya Hanan akan menjelaskan tentang perbandingan dari runtime GPU dan CPU pada konversi gambar menjadi grayscale. Silakan Hanan. Baik, terima kasih Bernard atas waktunya. Untuk problem set 1 ini dapat kita lihat bahwa CPU dari gambar ini, CPU time dari gambar yang pertama yaitu 0,299 sekian. Kemudian GPU time dari gambar yang sama juga menggunakan metode GPU yaitu 2,38. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa di sini GPU lebih lambat daripada CPU. Alasannya karena gambar yang kami pakai itu ukurannya relatif kecil sehingga pemrosesan dari GPU-nya itu lebih lambat. Akan tetapi jika gambar yang dipakai itu lebih besar atau ukurannya lebih besar, nah itu kemungkinan dari GPU-nya itu lebih cepat daripada CPU. Mungkin sekian untuk problem set yang pertama. Untuk selanjutnya, untuk problem set kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Gibran. Untuk problem set kedua, pertama itu kita menginstal QPy-nya itu untuk kudanya. Yang kedua itu kita import library yang diperlukan kayak NumPy, QPy, QPyX, dan lain-lain. Nah ini untuk ngecek kudanya itu udah ada atau belum, kita print runtime infonya. Nah di sini ada fungsi untuk menampilkan image yang digunakan. Nah di sini adalah kita mengambil gambar yang kita gunakan menggunakan mpimage.read dan ditampilkan gambarnya. Nah, pada bagian ini adalah fungsi untuk melakukan memblurkan gambar dengan menggunakan runtime di CPU. Pertama itu ada wait CPU, yaitu array untuk melakukan blurringnya untuk perkalian konvolusi kernelnya. Nah, pertama itu yang tadi kita ambil gambarnya menggunakan CPU EMRead. Nah, dan yang kedua kita berikan variable start itu untuk waktu mulainya. Kemudian image-nya itu kita convert dulu warnanya jadi yang tadinya dari BGR atau blue green red menjadi RGB atau red green blue. Kemudian hasilnya atau resultnya menggunakan fungsi dari library CV2 filter 2D yang parameternya itu input array gambarnya yang kernel dari gambarnya. Di situ di depth ini kedalaman gambarnya. Kemudian wait CPU yaitu kernel yang untuk blurringnya. Kemudian kita buat variable n yaitu waktu setelah menjalankan fungsinya. Kemudian itu kita tampilkan gambarnya. Kemudian kita tampilkan hasil pengurangan waktu akhir dan waktu mulainya. Kemudian untuk bagian ini adalah untuk penghitungan melakukan blurring menggunakan GPU. Nah, di sini sama aja kernelnya, jadi ini tinggal copy paste, namanya belum diganti, masih wait GPU. Nah, jadi itu nanti pertama kita gambarnya kita masukkan lagi ke image qpy.array untuk mengambil array dari gambarnya. Kemudian kita mulai start time-nya.
Nah, ini ndimage.convolve. Ini sama aja fungsinya yang sama yang tadi, filter 2D, cuman bedanya tidak memasukkan gambarnya, hanya array gambar awal sama kernel yang ingin dilakukan konvolusinya. Setelah itu kita buat variabel n, yaitu waktu setelah menjalankan fungsinya. Setelah itu kita print total waktu yang digunakan, kemudian kita print hasil gambar blurringnya. Demikian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya Hanan. Baik, terima kasih Gibran atas waktunya. Untuk problem set yang kedua ini, yaitu kita mengubah gambar yang asli menjadi Blu-ray. Nah, di sini dapat dilihat pula CPU time dari masing-masing gambar dengan metode CPU, yaitu didapatkan CPU time-nya 0,0016 sekian. Kemudian untuk GPU time yaitu 0,515 sekian. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pada proses menggunakan metode GPU, itu GPU time-nya itu lebih lambat daripada CPU karena alasannya masih sama seperti tadi, yaitu gambar yang kami pakai itu ukurannya relatif kecil. Nah, akan tetapi kalau misalnya nanti gambarnya ukurannya lebih besar, itu kemungkinan juga GPU-nya itu bisa lebih cepat daripada CPU. Mungkin untuk tugas problem set pertama dan kedua pada kali ini kami cukupkan sampai di sini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.